Selamat siang, saudara, kami kembali menjumpai Anda melalui Klik Indonesia Siang TVRI hari ini Senin 18 Agustus 2025. Kali ini bersama saya Brigita Kue. Ya, dan saya Anggi DJ. Saudara, sejumlah informasi akan segera kami hadirkan untuk menemani siang Anda. Berikut kami sajikan dua topik utama Klik Indonesia Siang selengkapnya. BPBD Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan 9 desa terdampak gempa magnitudo 5,9 yang mengguncang Kabupaten Poso. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Musin Shihab, menyerahkan penghargaan khusus untuk dua kelompok gamelan Bali di Kanada di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan 9 desa terdampak gempa magnitudo 5,8 yang mengguncang Kabupaten Poso pada Minggu pukul 6.36 waktu Indonesia Tengah. Kepala Pelaksana BPBD Sulteng, Akris Fatah Yunus menjelaskan, berdasarkan laporan perkembangan hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, 7 desa terdampak berada di Kecamatan Poso, yakni Desa Masani, Desa Tokorondo, Desa Towo, Desa Pinedapa, Desa Lape, Desa Tangkura, dan Patibunga. Sementara 2 desa di Kecamatan Poso Pesisir Utara, yakni Desa Kilo dan Desa Maranda. Dia merinci di Desa Masani, 1 gereja terdampak dan 433 jiwa mengungsi terdiri dari 31 lansia, 23 balita, 5 disabilitas. Di Desa Tokorondo, 2 rumah rusak ringan. Desa Towo 1 rumah rusak ringan, 4 rumah rusak berat. Desa Pinedapa masih dalam pendataan. Selanjutnya Desa Lape 8 rumah rusak ringan, Desa Tangkura 5 rumah rusak berat, 9 rumah rusak ringan, 2 gereja rusak ringan, dan 1 SD rusak berat. Desa Patibunga 2 rumah rusak berat. Kemudian Desa Kilo 1 unit rumah rusak ringan, dan Desa Maranda 4 rumah rusak ringan. Total 35 rusak, yakni 11 rusak berat dan 24 rusak ringan. Selain itu, 4 fasilitas umum rusak, yakni 3 gereja dan 1 sekolah dasar. Saudara, kebakaran terjadi di Tomohon, Sulawesi Utara, menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Informasi selengkapnya kita akan tersambung dengan reporter Gabriel Tambubu di sana. Selamat siang, Gabriel, silakan informasi selengkapnya. Baik, selamat siang Anggi dan saudara, dapat saya laporkan bahwa sebuah tempat penginapan di Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara hangus terbakar di lahap api. Tragisnya saudara, dalam peristiwa ini 3 orang dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa kebakaran ini terjadi di salah satu tempat penginapan atau homestay yang ada di Kelurahan Walian, Tomohon Selatan, Kota Tomohon pada Minggu sore. Adapun saudara, setelah api dipadamkan, petugas damkar dan kepolisian langsung mengevakuasi ketiga korban yang terjebak dalam penginapan ini saat kebakaran terjadi. Dari hasil evakuasi tim gabungan saudara, telah ditemukan 3 korban meninggal dunia. 2 diantaranya memang belum bisa diidentifikasi karena kondisi tubuh yang hangus terbakar. Dan 1 diantaranya saudara sudah bisa diidentifikasi, yakni merupakan seorang pemilik penginapan yang juga merupakan seorang lansia bernama Roysi Kotambunan berusia 83 tahun. Menurut petugas saudara, api diduga berasal dari percikan api motor yang terparkir di tempat penginapan tersebut. Selain itu, saudara, api juga menghanguskan dan membakar 2 motor dan 1 mobil. Kami mengajak Anda saudara untuk mengikuti informasi selengkapnya bersama dengan John Tamboto selaku Kabid Damkar Satuan Pol PP Kota Tomohon berikut ini. Setelah kami melaksanakan pemadaman, kami menemukan 3 korban. Kebakaran. Dan kami sudah
bersama Polri Kota Pemohon sudah melaksanakan inafis dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Anugrah Kota Pemohon. Demikian. Sementara itu, saudara, jenazah ketiga korban meninggal dunia langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado untuk mendapatkan identifikasi lebih lanjut. Hingga saat ini, saudara, aparat kepolisian terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab pasti kebakaran ini dapat terjadi. Demikian laporan dari Sulawesi Utara, kembali ke Jakarta. Laporan dari Sulawesi Utara, Gabriel Tumuwun, selamat kembali bertugas. Presiden Prabowo Subianto disambut puluhan ribu warga saat membuka rangkaian Karnaval Bersatu Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Monumen Nasional Jakarta pada 17 Agustus 2025. Karnaval Bersatu menghadirkan kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga, tarian tradisional hingga pertunjukan kembang api. Sorak-sorai membahana di lapangan Monumen Nasional atau Monas Jakarta ketika Presiden Prabowo Subianto hadir menyapa warga usai mengikuti upacara penurunan bendera di Istana Merdeka Jakarta pada 17 Agustus 2025. Puluhan ribu warga yang sejak sore menanti langsung bersorak begitu rombongan Presiden Prabowo Subianto tiba. Mereka menyambut kedatangan Presiden Prabowo yang membuka rangkaian Karnaval Bersatu Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Karnaval Bersatu menghadirkan pawai dari berbagai kementerian dan lembaga, tarian tradisional, hingga pertunjukan kembang api yang menghiasi langit malam Jakarta Pusat. Presiden Prabowo tidak hanya hadir di karnaval tersebut, tapi juga bergabung bersama masyarakat. Dengan menaiki mobil buatan dalam negeri Maung, Presiden Prabowo berdiri tegak di atap terbuka, melambaikan tangan kepada warga yang memadati area Monas. Presiden Prabowo juga menggendong anak-anak yang hadir bersama orang tua mereka di momen karnaval itu. Momen itu membuat antusiasme warga kian memuncak. Warga berdesakan berusaha mendekat untuk melambaikan tangan dan berjabat tangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Malam perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pun berakhir dengan nuansa meriah. Karnaval Bersatu bukan sekedar pesta rakyat, tetapi juga menjadi simbol kedekatan seorang pemimpin dengan rakyatnya di tengah semangat persatuan yang terus menyala. Ya, saudara, puluhan ribu warga antusias mengikuti Karnaval HUT ke-80 Republik Indonesia yang berlangsung di Monumen Nasional atau Monas pada 17 Agustus 2025. Warga mengikuti rangkaian acara mulai dari kirap, pertunjukan budaya hingga konser rakyat. Antusiasme warga memuncak saat Presiden Prabowo Subianto hadir dalam Karnaval Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Monas, Jakarta pada 17 Agustus 2025. Sejak pagi hingga malam masyarakat mengikuti rangkaian acara, mulai dari kirap, pertunjukan budaya hingga konser rakyat. Salah seorang warga asal Medan, Albaina Nasution, mengaku senang dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang turun langsung dan berbaur dengan masyarakat dalam karnaval tersebut. Ia berharap di momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Indonesia dapat lebih baik dan tentram. Luar biasa banget. Bapak Presiden mau membaur kan sama rakyat kan, mau juga mengikuti setiap acara kan. Lebih baik lagi, Indonesiaku lebih damai lagi, lebih tentram lagi, pokoknya ke depannya. Warga lainnya, Christine, menyampaikan kegembiraannya bisa bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Ia juga berharap Indonesia dapat lebih maju. Ratusan masyarakat Indonesia di Kanada mengikuti upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia di Ottawa, Kanada, Amerika. Dalam momen tersebut, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Musin Shihab, menyerahkan penghargaan khusus untuk 2 kelompok gamelan Bali di Kanada.
Sekitar 370 orang diaspora Indonesia dari Ottawa, Montreal, dan sejumlah kota lainnya di Kanada mengikuti upacara bendera detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia di Ottawa, Kanada. Upacara itu dipimpin Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Shihab, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Usai pengibaran bendera, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Shihab, menyerahkan penghargaan khusus kepada 2 kelompok gamelan Bali ternama di Kanada, yakni Giri Kedaton dan Semara Winangun. Hal yang menarik dari kedua kelompok gamelan tersebut adalah baik dari pimpinan hingga anggota merupakan warga negara Kanada. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan budaya Nusantara memiliki daya tarik yang melintasi batas wilayah. So Giri Kedaton is very happy for this recognition for the work that we have put to preserve and share the Indonesian culture with the Canadian people, and very happy. Thank you to the embassy for hosting instruments all these years and giving us a place to learn and play and share this Balinese music. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kanada, Muhsin Shihab, berharap para generasi muda dapat melestarikan budaya Indonesia di momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Mereka, warga negara Kanada, warga negara asing, menjaga budaya kita yang sangat tinggi, maka kita berharap generasi muda kita di Indonesia dapat juga menjaga budaya kita dan menyebarkan nilai-nilai baik dari budaya Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Kanada dimeriahkan dengan berbagai perlombaan rakyat, diantaranya lomba makan kerupuk, balap balon bergu, tarian bersama, hingga aura farming. Ya, saudara, sebanyak 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga melintas dalam Karnaval HUT ke-80 RI dari Monas hingga Bundaran HI. Mobil-mobil tersebut menampilkan capaian pembangunan Astacita sekaligus semangat kolaborasi untuk Indonesia yang lebih maju. Puluhan kendaraan hias mewarnai rangkaian acara Pesta Rakyat Spesial HUT ke-80 RI di kawasan Monumen Nasional pada Minggu 17 Agustus malam. Sebagian besar mengangkat tema kekayaan budaya Nusantara, diikuti dengan pengenalan program unggulan di instansi masing-masing. Beberapa di antaranya bahkan menampilkan pertunjukan langsung di atas mobil besar, tari-tarian hingga marching band. Misalnya kendaraan hias dari Kementerian Pariwisata yang menampilkan tarian pacu jalur tepat di atas mobil bertema pariwisata. Ada pula yang membagikan souvenir berupa kaos saat melewati lautan warga yang antusias melihat kemeriahan karnaval tersebut. Bukan sekedar meramaikan puncak peringatan kemerdekaan RI, mereka juga berlomba-lomba meraih suara masyarakat lewat voting karnaval kemerdekaan. Karnaval yang pertama kali digelar saat peringatan HUT RI ini mengajak masyarakat turut serta memilih instansi dengan kendaraan hias dan penampilan terbaik selama karnaval. Tautan voting dapat diakses melalui QR Code yang dipasang di kendaraan, di rute parade serta media sosial dan media massa. Nantinya hasil voting akan diumumkan pada 24 Agustus 2025 dan para voters beruntung berkesempatan mendapatkan hadiah menarik. Ya, saudara, masih dari Semarak HUT RI ke-80 dari Kabupaten Manokwari Selatan. Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Para generasi penerus memiliki tugas untuk menjaga persatuan bangsa. Upacara pengibaran bendera merah putih di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat dilaksanakan tepat pukul 7 pagi. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan. Dalam arahannya, Bupati memberikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia dan anggota Paskibra, TNI Polri, para guru, pelajar, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan hingga momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun untuk Kabupaten Manokwari Selatan dapat berjalan dengan baik. Bupati Manokwari Selatan menyampaikan dengan perayaan HUT ke-80 tahun, perjuangan mengisi kemerdekaan belum selesai. Tugas yang harus dilakukan kini adalah menjaga persatuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terima kasih banyak untuk TNI, Polri, dan juga Paskibraka yang
telah menjalankan tugasnya dengan baik sehingga pengibaran bendera merah putih tidak ada kendala. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Pesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mangkurat Selatan, mari kita sama-sama bahu-membahu bergotong royong. Tingkatkan persatuan dan kesatuan untuk membangun Kabupaten Mangkurat Selatan sebagai rumah kaki seribu milik kita bersama. Sesuai instruksi Bupati Manokwari Selatan, upacara pengibaran bendera merah putih dilaksanakan tepat pukul 7 pagi sehingga tidak mengganggu masyarakat untuk melaksanakan ibadah hari Minggu bagi umat Kristen yang ada di Manokwari Selatan. Tim Liputan melaporkan. Ya, Saudara, gema kemerdekaan Indonesia tidak hanya terasa di dalam negeri. Semangat para WNI yang bermukim di luar negeri pun membuat perayaan HUT ke-80 RI semakin meriah. Meskipun mereka jauh dari tanah air seperti halnya saat digelar acara peringatan HUT ke-80 Indonesia di KBRI Nairobi, Kenya, Afrika. Gema kemerdekaan Indonesia tidak hanya terasa di dalam negeri. Semangat para WNI yang bermukim di luar negeri pun membuat perayaan HUT RI semakin meriah. Meskipun mereka jauh dari tanah air, semangat nasionalisme mewarnai peringatan HUT kemerdekaan ke-80 RI yang diselenggarakan oleh KBRI Nairobi di Kenya. Lebih dari 100 WNI dan sahabat Indonesia di Kenya hadir dalam rangkaian acara yang dimulai sejak pagi hari, diawali dengan upacara pengibaran bendera merah putih di kantor KBRI Nairobi. Acara dilanjutkan dengan pesta rakyat yang diisi berbagai lomba yang diikuti oleh diaspora Indonesia dari berbagai wilayah di Kenya dengan penuh antusias dan kegembiraan. Mewarnai 80 tahun kemerdekaan RI, kegiatan juga diisi dengan pemberian potongan nasi tumpeng oleh Dubes RI di Nairobi, TBH Wicaksono Aji, kepada WNI yang telah bermukim puluhan tahun di Nairobi, pegawai setempat terbaik KBRI Nairobi, dan Mayor CPM Farid Gustaviano yang bertindak selaku komandan upacara. Dubes Wicaksono Aji juga mengingatkan kembali mengenai pentingnya menjaga identitas dan nilai-nilai luhur bangsa, serta mengajak para WNI untuk terus berkontribusi positif bagi Indonesia dimanapun berada. Saudara, warga negara Indonesia di Sheffield, Inggris melakukan serangkaian kegiatan dalam memeriahkan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia dengan berbagai acara. Kegiatan diawali dengan upacara bendera, makan bersama atau potluck, hingga menggelar perlombaan. Upacara bendera mengawali kegiatan warga negara Indonesia di Sheffield dalam memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia yang bertempat di Ponderosa Park. Suasana yang hikmat sangat terasa ketika bendera merah putih dinaikkan dan warga menyanyikan lagu perjuangan. Usai melakukan upacara bendera, kegiatan dilanjutkan dengan acara makan bersama atau potluck yang digagas oleh panitia acara PPI Sheffield. Acara makan tumpeng menambah semarak kegiatan karena ini menjadi momen langka bagi WNI yang sedang merantau di negeri orang. Dan keseruan semakin bertambah ketika berbagai perlombaan digelar bagi para peserta acara kegiatan 17-an. Setidaknya puluhan orang yang terdiri dari berbagai kalangan pelajar diaspora Indonesia turut mengikuti acara peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Indonesia yang berlangsung sejak pukul 1:30 waktu setempat. Ayo maju, maju. Saudara, banyak cara dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengikuti upacara dan lomba yang sangat menarik. Sejumlah santri di Pondok Pesantren As-Sholatu Ala Nabi yang berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melaksanakan upacara di atas Gunung Salak bersama para komunitas motor. Upacara yang dilakukan oleh puluhan santri serta para komunitas pecinta motor dua tak di Kampung Cimudal, Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Minggu pagi sangat berbeda dengan kebanyakan masyarakat biasa. Mereka menggelar upacara di atas Gunung Salak dengan ketinggian 1100 mPdL. Upacara penaikan bendera merah putih untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia dengan perjuangan yang tidak mudah berada di ketinggian Gunung Salak dan jauh dari ibu kota.
Pengurus Ponpes menjelaskan dirinya berharap bangsa Indonesia lebih maju lagi dan tetap menjunjung tinggi nilai budaya bangsa. Kita dari para santri-santri di Pesantren Sahabat Selawat Gunung Salak melaksanakan yang kami anggap kewajiban untuk ikut memeriahkan dan mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan bagi kami adalah bisa beribadah pada Allah dengan lebih baik dan lebih leluasa, serta menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih jaya ke depannya. Teman-teman komunitas dari Mototrail ikut melakukan upacara bendera 17 Agustus yang diadain di pesantren tertinggi di Jawa Barat, yang nama pesantrennya As-Sholatu ala Nabi atau Sahabat Sholawat. Diketahui Pondok Pesantren As-Sholatu ala Nabi atau Sahabat Sholawat Nabi adalah ponpes tertinggi di Jawa Barat, yaitu berada di ketinggian 1100 mdpl di kaki Gunung Salak Bogor. Dari Jawa Barat, Saiful Hardi, TVRI melaporkan. Ya, saudara, memperingati kemerdekaan HUT ke-80 Republik Indonesia, DPP Fond Jihad Islam atau maksud kami DPP Fond Jihad Islam Daerah Istimewa Yogyakarta membagikan 100 bendera merah putih kepada masyarakat di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Para peserta juga membawa spanduk serta mengenakan kaos merah putih bertuliskan 80 tahun bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kegiatan ini berlangsung tertib, tidak mengganggu arus lalu lintas dan mendapat respon positif dari pengguna jalan. Pembagian bendera merah putih diperuntukkan bagi masyarakat untuk menghormati dan memaknai perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Harapan ke depan ya, karena situasi politik ini sangat memanas ya. Saya harapkan bisa saling menjaga, saling mengendalikan diri, jangan sampai mudah terprovokasi dengan apa yang mungkin info-info di media yang belum jelas kebenarannya. Masih dalam memperingati HUT RI, FJ Provinsi Jogja Jateng juga mendeklarasikan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban pada saat peringatan kemerdekaan. Dalam deklarasinya, FJI menolak radikalisme, siap bekerja sama dengan aparat, serta mengimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial. Ya, saudara, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Klik Indonesia Siang TVRI. Indonesia adalah bangsa yang pantang menyerah, kuat bertahan dari segala macam rintangan, bersatu padu dalam segala perbedaan. Bangsa yang berdiri tegak dengan bangga demi rakyat yang sejahtera, demi majunya negeri tercinta. Dirgahayu Indonesia, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Hai, saya Pak Peter, kuasa usaha Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Atas nama seluruh staf Kedutaan Besar serta Konsulat AS di Surabaya dan Medan, saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Momen ini adalah kesempatan untuk melihat kembali perjalanan
luar biasa Indonesia, kekayaan budayanya, dan semangat demokrasinya. Amerika Serikat bangga dapat merayakan momen ini bersama Indonesia, sahabat dan mitra strategis kami. Kami menantikan kerjasama yang semakin erat dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Siang TVRI. Ya, saudara, pasca gempa magnitudo 5,2 Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, 40 gempa susulan telah terjadi. Kita tersambung dengan reporter Rizky Budiman di sana. Selamat siang, Rizky. Bagaimana pasca gempa yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah dengan magnitudo 5,2? Iya, selamat siang Anggi. Kami menginformasikan pasca gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Poso dengan kekuatan 5,8 magnitud. Memang hingga saat ini warga masih merasakan adanya getaran gempa susulan yang lebih kecil. Akibatnya hingga saat ini warga masih merasa khawatir dan waspada sehingga sebagian besar warga memilih untuk tidur di luar rumah sejak malam tadi karena memang warga masih merasakan kekhawatiran yang cukup signifikan sehingga adanya gempa besar. Nah, kalau kita melihat data dari pihak BMKG yang dikeluarkan pada pagi tadi, hingga saat ini memang sudah ada 40 kali gempa susulan yang terjadi pasca gempa 5,8 yang terjadi di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan gempa tersebut yang diakibatkan oleh pergerakan dari sesar lokal dengan kekuatan paling besar 2 hingga 3 magnitudo. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kita dengarkan kutipan wawancara kami dengan Nur Pimpilemba selaku Koordinator Data dan Informasi BMKG Palu. Bumi di Poso pada tanggal 17 Agustus 2025 pukul 6.3852 waktu Indonesia Tengah pada kedalaman 10 km dengan magnitudo 5,8. Ini berjarak 13 km barat laut Kota Poso Sultan. Gempa ini dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu. Sampai dengan saat ini gempa susulannya sudah 25 kali sampai dengan jam 11 pagi dengan magnitudo terbesar 3,3. Baik. Ini sesar baru atau pernah sebelumnya sudah pernah? Enggak, ini memang sesar di Sulawesi Tengah sendiri kan ada 37 sumber gempa. Nah, salah satunya ada sesar Tokararu. Jadi Tokararu. Ya. Ini adalah sistem sesar yang berbeda dengan gempa yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2020. Beda sesar. Beda. Yang 24 Juli itu di aktivitas sesar Poso. Oke. Bu, ini kalau di sesar Tokararu di daerah mana Bu biasa lintasannya? Mungkin saya bisa tunjukkan. Iya, tidak apa-apa di. Ya, baik Anggi dan juga pemirsa, hingga saat ini juga pihak BPBD dari Kabupaten Poso masih standby di lokasi gempa yang terjadi pada minggu kemarin untuk membantu masyarakat melakukan berbagai upaya penanganan bencana. Dan kami juga menginformasikan bahwa saat ini situasi dan kondisi di lokasi bencana gempa yang terjadi pada minggu kemarin sudah mulai kondusif, warga mulai beraktivitas seperti biasa saja. Namun pada malam hari warga masih memilih untuk tidur di luar karena khawatir akan adanya gempa susulan. Demikian dapat kami informasikan, Anggi, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Siaran televisi digital dari Turpada Tower KBS 6.0 Kerti Bali akan perluas jangkauan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita terhubung bersama reporter TVRI Galuh Praba di sana. Selamat siang Galuh, silakan informasi selengkapnya. Baik,
Ya, Saudara, peluncuran siaran TV digital dari Turiya pada Tower Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerti Bali dilakukan siang ini di Buleleng, Bali, di mana ini merupakan kelanjutan dari tahap pertama yang mana peluncuran siaran TV digital telah dilakukan pertama kali pada bulan April 2025 dengan merilis 10 channel pada tahap awal. Kemudian pada tahap kedua yang dilangsungkan pada hari ini ada 12 channel TV digital yang memungkinkan masyarakat di daerah-daerah terpencil dan daerah yang memang mengalami kendala untuk menerima siaran sebelumnya seperti di Kabupaten Buleleng dan Jembrana kini memungkinkan untuk mendapatkan siaran tersebut, sehingga memungkinkan juga untuk mendapatkan informasi serta edukasi yang dengan kualitas gambar dan suara yang baik. Saudara, perlu kami informasikan pula bahwa jangkauan siaran ini telah mencapai 90% dari target yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Bali sebelumnya. Meskipun masih ada beberapa titik blank spot, namun pemerintah Provinsi Bali meyakini akan segera melakukan atau memasang beberapa teknologi tambahan untuk memastikan seluruh daerah di Provinsi Bali dapat menikmati informasi dan hiburan dengan tayangan yang baik. Kami juga informasikan, Saudara, bahwa ini merupakan salah satu terobosan di mana dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk memastikan seluruh masyarakat dapat mendapatkan informasi yang berkualitas, inklusif dan merata, di mana nantinya ini juga menjadi salah satu transformasi digital Bali menuju era 6.0 yang berbasis budaya, teknologi dan juga lingkungan. Dan Saudara, acara pagi tadi diresmikan oleh Wakil Gubernur Bali Giri Prasta yang mengatakan bahwa komitmen pemerintah untuk memberikan informasi yang merata akan terus dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah dengan LPP TVRI, dan di samping saya sudah hadir Direktur Utama LPP TVRI, Bapak Iman Brotoseno. Tentu kami ingin mengetahui, Pak, seperti apa dukungan TVRI terhadap transformasi digital di penyiaran Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. Ya, jadi saya berada di stasiun transmisi Turiya Pada ya di Buleleng, di mana kita baru saja meresmikan pemancar kita di sini, dan ini menjadikan sebuah komitmen kita untuk meningkatkan coverage penyiaran. Dalam arti dengan adanya pemancar kita di sini, saat ini menurut data yang saya terima, coverage penyiaran menjadi 90% di wilayah Bali Utara ya. Dan ini artinya semakin mendekati coverage 100% ya. Jadi ada beberapa titik tambahan seperti di Tejakule, kemudian di Gunung Kuntul ya. Jadi kalau itu nanti bisa kita penuhi juga, itu bisa meningkat sampai hampir 100% ya. Dan jadi TVRI selalu punya komitmen untuk meningkatkan coveragenya, pelayanan kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi, hiburan, berita, dan yang paling penting juga adalah sosialisasi pembangunan dari pemerintah. Ya. Bagaimana Bapak melihat siaran digital di masa mendatang? Ya, siaran digital sudah menjadi sebuah keniscayaan sejak kita melakukan analog switch off dulu gitu ya. Jadi tentu saja tantangannya adalah tidak hanya sekedar bersiaran secara digital, tapi juga bagaimana kita mengisi konten-konten di situ ya. Jadi bagaimana siaran TV digital ini bisa menjadi sebuah platform yang bisa dicintai oleh masyarakat dan bisa bersaing dengan platform-platform online lainnya ya. Jadi ya ini merupakan bagian dari multi platform ya. Jadi tantangan kita itulah mengisi siaran digital dengan konten-konten dan sekaligus memastikan kita tetap akan membangun infrastruktur transmisi di wilayah-wilayah 3T. Terima kasih Bapak Iman Brotoseno, Direktur LPP TVRI. Tentu saja kita juga berharap bagaimana siaran atau teknologi ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berhasil mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dan Saudara, informasi lainnya yang perlu kami informasikan adalah di mana menara setinggi 115 meter ini bukan hanya menjadi pemancar siaran yang mudah ditangkap oleh masyarakat, namun juga menjadi tempat edukasi, pusat edukasi dan pariwisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat dan juga menjadi ikon pariwisata Bali. Tentunya kita harapkan sekali lagi dengan mengudaranya siaran digital dari Turiya Pada Tower, jangkauan siaran digital di wilayah Bali semakin merata, memperkecil kesenjangan informasi dan tentunya memperkuat identitas budaya Bali. Dari Bali kami kembali ke studio.
Baik, terima kasih atas laporan Anda. Galuh Praba melaporkan langsung dari Bali. Selamat kembali bertugas. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kebakaran hutan dan lahan melanda wilayah Pemulutan Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kita akan segera tersambung dengan reporter TVRI Afifa Sari di sana. Selamat siang Afifa, bagaimana kronologis dan informasi selengkap terkait kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan di Kabupaten Ogan Ilir? Afifa. Ya, selamat siang Agi dan juga saudara, dapat kami laporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan bahwa kebakaran lahan ini kembali terjadi tepatnya di lahan mineral Semak Belukar dan juga di lahan gambut yang terjadi di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, yang di mana kebakaran ini semakin meluas akibat derasnya hembusan angin yang terjadi di daerah tersebut. Adapun Satgas Gabungan dari Manggala Agni, kemudian BPBD Sumatera Selatan, BPBD Ogan Ilir, termasuk dari TNI dan juga Polri ini telah berjibaku untuk memadamkan api melalui jalur darat, dan petugas sendiri terpaksa harus menceburkan diri ke kanal untuk dapat membuat jalur darurat yang dimana ini nantinya akan dilalui oleh para satgas untuk dapat memadamkan api di kawasan yang cukup sulit untuk dijangkau. Adapun dari informasi yang kami terima, untuk api sendiri saat ini sudah mulai padam, namun memang terus diupayakan agar api ini dapat diantisipasi sehingga tidak melebar kebakaran yang terjadi di lahan tersebut. Dan menurut informasi dari Komandan Regu Manggala Agni Daerah Operasional Banyuasin, untuk kebakaran lahan mineral yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir ini, tepatnya yang ada di Desa Arisan Jaya ini, sudah mencapai sekitar 4 hektar, dan pihaknya juga akan terus melakukan penambahan personil untuk dapat mengantisipasi kebakaran ataupun potensi kebakaran lahan yang masih dapat terjadi ke depannya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kutipan wawancara kami bersama dengan Komandan Regu Manggala Agni Daerah Operasional Banyuasin, Rahmat. Untuk saat ini lokasi yang di Arisan Jaya ini baru untuk tahun ini baru yang pertama, tetapi untuk di Desa Arisan Jaya sudah beberapa kali kejadian karhutlah. Iya, saat ini memang udara cukup kencang, angin cukup kencang, mengakibatkan perlajuan api cukup pucuk deras. Saat ini kawan-kawan masih berjuang untuk melakukan pemadaman. Mohon doanya. Ya, Anggi dan juga saudara, dapat kami informasikan juga bahwa indikasi terjadinya karhutla di kawasan ini akibat adanya oknum ataupun orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan di daerah ataupun di Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Namun memang upaya antisipasi ini terus dilakukan, salah satunya dengan melakukan operasi modifikasi cuaca yang di mana ini dilakukan hujan buatan, dan untuk hari ini sendiri ini sudah terpantau beberapa daerah sudah mulai mengalami hujan, salah satunya di Kota Palembang tentunya. Demikian informasi yang dapat kami laporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan, Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Afifa. Selamat kembali bertugas. Informasi lainnya, Saudara Wali Kota Cilegon Robinsar berkomitmen akan mencoret langsung anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Cilegon yang tidak berpengaruh kepada masyarakat. Bahkan dalam Rp1 pun anggaran di organisasi perangkat dinas harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemerintah Kota Cilegon berkomitmen akan mencoret langsung anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Cilegon yang tidak bersentuhan atau berpengaruh kepada masyarakat. Wali Kota Cilegon Robinsar berkomitmen anggaran pendapatan belanja daerah yang terdapat pada organisasi perangkat dinas harus dapat mengutamakan kepentingan masyarakat. Bahkan dalam Rp1 pun, anggaran yang ada di salah satu organisasi perangkat dinas juga harus dapat menyentuh ke masyarakat. Sampai saat ini, pihaknya juga berkonsentrasi untuk memaksimalkan anggaran pendapatan belanja daerah seperti pemberian program beasiswa Cilegon Juare, perbaikan jalan rusak,
perbaiki gorong-gorong saat terjadi banjir, hingga pengentasan kemiskinan. Dia berbisnisnya apa yang menjadi arahan kita ikuti. Ya, kemiskinan tentunya yang berkaitan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan juga butuh adanya lapangan pekerjaan. Jadi kan semuanya punya berkaitan. Jadi memang satu ujungnya itulah yang memang harus bagaimana caranya agar masyarakat Cilegon juga tanda kutip memiliki pekerjaan. Gitu kan, kita buka peluang walaupun kita tidak bisa memberikan pekerjaan, tapi kita memberikan peluang sebesar-besarnya untuk para investasi yang masuk, gitu kan, agar berinvestasi membuat industri akhirnya menyerap tenaga kerja lokal. Dan kita siapkan SDM-nya agar penyerapan tadi kembali untuk kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Wali Kota Cilegon juga meminta kepada seluruh organisasi perangkat dinas untuk tetap menjaga kekompakan untuk dapat mencapai target dalam program yang bersentuhan langsung terhadap masyarakat. Dari Cilegon, Banten, Jaya Wirnata, TVRI melaporkan. Huria Kristen Batak Protestan menggelar kegiatan doa bersama merawat lingkungan hidup di kawasan Tugu Proklamasi Jakarta. Kegiatan digelar untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Eporos Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Victor Tinambunan mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran lingkungan sekitar. Eporos HKBP menilai seluruh masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Eporos mengungkapkan salah satu yang menjadi perhatian HKBP yakni Tanah Batak yang masih mengalami krisis lingkungan. Eporos HKBP menyerukan pihak yang merusak alam untuk menghentikan kegiatan itu. Hal itu Eporos sampaikan saat menghadiri kegiatan doa bersama merawat lingkungan hidup di kawasan Tugu Proklamasi Jakarta. Kita syukuri sekaligus kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan para pahlawan kita. Merdeka secara negara, ya sudah. Tetapi masih ada yang harus kita perjuangkan. Itu tadi, kita harus merdeka dari misalkan narkoba, kita harus merdeka dari judi online, merdeka dari korupsi, merdeka dari kerusakan alam menjadi lestari. Jadi momennya sangat tepat. Kegiatan doa bersama dimuat dalam kegiatan positif, diantaranya long march, doa bersama, serta menanam bibit sebagai tanda kepedulian pada lingkungan. Ya, saudara, sejumlah informasi terkait Ibu Kota Nusantara akan kami sampaikan dalam segmen Lensa IKN berikut ini. Ya, saudara, kita akan terhubung dengan reporter Dimpos Sinaga langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara untuk mengetahui informasi selengkapnya. Selamat siang, Dimpos, ada informasi baru apa saja terkait IKN? Silakan. Selamat siang Brigita dan juga saudara. Lensa IKN kembali hadir menjumpai Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi dari Ibu Kota Nusantara. Saat ini saya berada di salah satu destinasi wisata di penyangga Ibu Kota Nusantara, yakni di Kota Balikpapan. Jarak dari IKN ke lokasi ini sekitar 70 km dan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam lebih. Kita langsung saja ke informasi yang pertama, saudara. Sekolah Taruna Nusantara akan hadir di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan Sekolah Taruna Nusantara ditargetkan selesai pada Januari 2026 dan mulai beroperasi pada bulan Juli 2026. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono memastikan kehadiran Sekolah Taruna Nusantara. Hal ini disampaikan Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono saat melakukan bincang hangat bersama media di kantor OIKN. Sebelumnya, Kepala OIKN bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Tri Budi Utomo telah meninjau progres pembangunan Sekolah Taruna Nusantara IKN. Sekolah yang berlokasi di kawasan inti pusat pemerintahan wilayah perencanaan 1C ini ditargetkan selesai pada Januari 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dasar termasuk akses jalan, jaringan listrik, gas, dan air yang menjadi penunjang utama operasional sekolah nantinya. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengatakan, saat Sekolah Taruna Nusantara beroperasi, sebanyak 750 siswa akan hadir di IKN, sehingga kunjungan ke IKN akan semakin meningkat, terutama dari kunjungan keluarga siswa Taruna Nusantara. Kebutuhan akan hotel dan rumah makan juga akan mengalami peningkatan.
Kemarin Pak Sekretaris Menhan sudah datang ke sini untuk membangun ini ya. Nah ini SMA Taruna Nusantara, ini akan mulai. Juli 2026 beliau menyampaikan ini akan sudah mulai operasi. Jadi bayangkan ini kalau ini Taruna Nusantara operasi itu 750 siswa. Itu setiap minggu yang namanya tetehnya, orang tuanya, ibu bapaknya, adiknya, pengalaman di Cimahi dan Magelang, ini pasti datang ke sini akan lihat itu. Nanti kita butuh misalnya hotel-hotel, rumah makan, itu pasti akan timbul crowd itu. Kehadiran Sekolah Taruna Nusantara di jantung IKN adalah langkah strategis untuk memastikan kota masa depan ini memiliki generasi penerus yang berkarakter, berwawasan luas, dan berdaya saing global. Sejalan dengan visi IKN sebagai kota dunia untuk semua, pembangunan ini menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya dibangun dari sisi infrastruktur saja, tetapi juga dari kualitas manusia yang memimpin dan menjaga peradaban. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ibu kota Nusantara turut menyita perhatian dunia, salah satunya dari tokoh seni asal Belanda. IKN dinilai tidak hanya hadir untuk Indonesia, namun menjadi kota global masa depan. Ibu kota Nusantara tidak hanya menyita perhatian nasional, namun juga menjadi sorotan dunia. Founder Yayasan Seni asal Belanda Art in Motion, Rob Hamming, menyatakan kekagumannya atas visi jangka panjang Ibu Kota Nusantara sebagai kota global masa depan. Pembangunan IKN dinilai sebagai momen bersejarah yang syarat makna. Rob Hamming juga menyoroti tentang pentingnya keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan guna menciptakan ekosistem inklusif bagi manusia, alam, dan satwa yang hidup saling berdampingan di IKN. First of all, I feel very privileged that I can be here in this beginning of something which is going to be undoubtedly very important and meaningful. So the timing makes me a little bit small actually when I see that I'm just in the beginning of a lot of potential. I'm very grateful for that. I hope Nusantara will keep a well and a good balance between nature and humanity. Humans need space, but nature and animals also need space. So I hope and I'm convinced that you will find the right balance. Rob Hamming optimis Ibu Kota Nusantara akan menjadi hunian serta kota maju dan sejahtera, simbol harapan dan harmoni masa depan. Angki Crescentia dari Ibu Kota Nusantara melaporkan. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dalam Lensa IKN siang hari ini. Kita kembali ke studio. Brigita. Baik, laporan langsung dari kawasan IKN Dimpo Sinaga. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain. Saudara Bupati Mandailing Natal mencopot Direktur dan jajaran manajemen RSUD Husni Tamrin Natal. Pencopotan ini akibat ruang IGD rumah sakit kosong tanpa tenaga kesehatan saat pasien dalam kondisi kritis datang berobat. Rumah sakit Husni Tamrin Natal tak ada orang. Pasca viral, video rekaman seorang pasien yang tidak mendapat pertolongan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Husni Tamrin Natal pada Sabtu malam lalu membuat geram Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution. Saat melakukan kunjungan di rumah sakit, Saifullah Nasution mencopot Direktur Rumah Sakit, Rajamin beserta pejabat Kepala Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan dan Kepala Seksi Penunjang Rumah Sakit. Saifullah menilai kejadian tersebut mencoreng citra baik kesehatan yang tengah dibangun dan tidak semestinya terjadi.
di mana video tersebut terjadi sesaat seorang warga yang membutuhkan pertolongan medis mendatangi instalasi gawat darurat RSUD Husni Tamrin pada Minggu malam lalu. Terlihat tak satupun tenaga kesehatan yang berjaga membuat pasien yang hendak berobat kesal dan harus mencari pertolongan ke rumah sakit lain. Terjadi peristiwa kelalaian, terjadi peristiwa pembiaran terhadap pasien di Rumah Sakit Husni Tamrin ini yang mestinya tidak boleh terjadi, tapi ternyata sudah terjadi dan bahkan disiarkan berulang-ulang sampai dengan hari ini. Sebagai salah satu institusi yang mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat terkait dengan kesehatan, seyogianya ini tidak boleh terjadi. Bupati Madinah Saifullah Nasution berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi. Muhammad Agus Salim dari Mandailing Natal melaporkan. Saudara, Rumah Sakit Mata terbesar di Indonesia berhasil meraih penghargaan nasional 2025 untuk kategori pelayanan kesehatan mata. Penghargaan ini sekaligus menegaskan komitmen untuk menghadirkan perawatan terbaik demi menjaga kualitas penglihatan masyarakat. Penghargaan nasional ini merupakan apresiasi bergengsi yang diberikan berdasarkan survei konsumen yang dilakukan oleh lembaga riset independen. Survei dilakukan di 15 kota besar dengan melibatkan 12.000 responden melalui wawancara langsung dan survei daring. Selama lebih dari 25 tahun, penghargaan ini telah menjadi tolok ukur utama kekuatan merek di Indonesia. Untuk kategori rumah sakit mata, JEC Eye Hospitals and Clinic berhasil meraih skor tertinggi, yakni 43%. Director of Human Capital and General Affairs JEC, Titin Prihatiningsih, mengatakan selain menjadi pengakuan atas dedikasi selama 41 tahun berkarya, ia menilai capaian ini menunjukkan bahwa rumah sakit mata ini tidak hanya dikenal luas tetapi juga dipercaya dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk perawatan kesehatan mata. Penghargaan ini bukan menjadi titik akhir ya, tapi justru memotivasi kami JEC untuk memberikan kontribusi yang lebih, terus berkembang, dan pastinya ada inovasi-inovasi baru ke depannya, sehingga membuat pasien lebih percaya lagi kepada kami. Penghargaan ini menjadi bukti kepercayaan publik sekaligus semangat bagi tenaga medis untuk terus menjaga mata masyarakat Indonesia tetap sehat dan terang menatap masa depan. Di momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Demak terus berkomitmen dalam memperkuat program-program strategis yang mendukung prioritas nasional. Pada tanggal 17 Agustus 2025, pemerintah Kabupaten Demak menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Demak. Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Demak Estiana, diikuti oleh Forkopimda, Kepala OPD ASN, masyarakat serta pelajar. Dalam amanatnya, Bupati menyampaikan tema Hari Kemerdekaan tahun ini selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Demak, yakni Demak semakin bermartabat, maju dan sejahtera. Melalui visi ini, Bupati terus berkomitmen dalam memperkuat program-program strategis yang mendukung prioritas nasional, termasuk pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur pedesaan, digitalisasi pelayanan publik, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Menurut Bupati, kemerdekaan bukan sekedar bebas dari penjajahan, melainkan juga bebas dari ketertinggalan, kesenjangan, dan keterbatasan akses terhadap kesejahteraan. Kemerdekaan yang ke-80 tahun ini, kalau dulu para pejuang ini merebut kemerdekaan dengan bertumpah darah, sekarang ini kita sebagai generasi penerus terus memperjuangkan dengan ide kreatif kita, inovasi kita untuk membangun bangsa, menjadikan peran kita ini berguna sesuai dengan wilayah masing-masing. Kabupaten Demak sukseskan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat atas cita dari Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana masyarakat ini tidak boleh ada kesenjangan, masyarakat harus keluar dari angka kemiskinan, semuanya sejahtera, dan
program-program kita alhamdulillah seperti visi kami Demak Semakin Sejahtera Maju dan Demak Semakin Bermartabat Maju dan Sejahtera ini sudah. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI tingkat Kabupaten Demak ini berlangsung lancar dan hikmat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat patriotisme di kalangan masyarakat, khususnya Kabupaten Demak. Adri Maulana, TVRI Jawa Tengah. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Klik Indonesia Siang hari ini. Akhirnya saya Brigita Kue. Ya, dan saya Anggi DJ beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Di tengah hamparan sawah dan udara pagi yang sejuk, suara azan subuh berpadu dengan derap laga para prajurit. Disinilah, di sudut kota Santri, sebuah kisah kebersamaan terukir tentang Satgas TMMD Kodim 0814 Jombang dan warga desa bahu-membahu membangun masa depan. Bukan sekedar deru mesin dan alat berat, tapi juga genggaman tangan, peluh yang menetes, dan senyum yang saling menguatkan. Bagi TNI, tugas ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan membangun jembatan hati antara prajurit dan rakyat. Sementara bagi warga desa, kehadiran TNI adalah suntikan semangat dan rasa aman. Gambaran kesederhanaan Desa Kromong, Kecamatan Ngusikan, Jombang, terlukis oleh anak-anak yang berlari di tepi sawah. Mereka bekerja bersama, mengaduk semen, mengangkat batu, menata jalan setapak, saling bercanda di sela lelah, saling memberi minum di tengah terik. Pembangunan ini kan sebenarnya tidak hanya secara fisik saja, tapi pada intinya itu membangun kemanunggalan antara TNI dengan rakyat, sehingga ada ikatan batin. Nah, kalau sasaran fisik ya jelas, contoh jalan ini kan intinya untuk menghubungkan antara dua dusun yang selama ini rusak. Ini adalah bentuk kerjasama antara TNI bersama dengan pemerintah Jombang dalam rangka meningkatkan infrastruktur, meningkatkan sumber daya manusia, dan juga dalam rangka membangun untuk semuanya, dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Di kota Santri Jombang, TNI dan rakyat menulis satu cerita tentang kebersamaan yang membangun masa depan. Mulai dari ketersediaan air bersih, jalan yang layak, renovasi tempat ibadah, hingga perbaikan rumah tidak layak huni, dan sosialisasi peningkatan SDM warga desa satu persatu telah usai. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin
melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak.